Shalom, hari ini kita akan merenungkan 2 Korintus pasal 12, teksnya ayat 11 sampai 21. Paragraf yang pertama ayat 11 sampai 18. Masih ada mempersoalkan hak Rasul Paulus sebab dia tidak menjadi suatu beban kepada jemaat Korintus. Tetapi Paulus tetap berkata, "Aku tidak akan melupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri." Paragraf yang kedua ayat 19 sampai 21. Paulus memohon kepada jemaat Korintus akan menghabiskan perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kelusuhan karena mengasihi mereka. Kesimpulannya, Paulus berkata, "Aku telah menjadi bodoh sebab dia bermegah." Menurut Paulus, dia telah membuktikan yang dia seorang rasul dengan segala kesabaran, mujizat-mujizat, kuasa-kuasa, dan berkata tentang ketidakadilannya yang hanya tidak menjadi suatu beban kepada jemaat Korintus. Jadi dia berkata, "Aku tidak akan melupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri." Tambah lagi, dia akan mengorbankan miliknya sendiri untuk mereka. Sebab itu Paulus memohon menghabiskan akan perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Dia memohon bertobat dan perubahan karena mengasihi jemaat Korintus. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah tetap menyertai kita pada saat kita berkata, sehingga dia akan menjadi saksi bagi kita. Kedua, Paulus khawatir bahwa apabila dia datang lagi, Allahnya akan melendahkan Paulus di depan jemaat Korintus sebab mereka meninggikan diri dan tidak bertobat. Begitu Tuhan tidak mau kita orang percaya meninggikan diri sendiri dan saling bertengkar. Ya, kemauan Tuhannya begitulah. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus berkata, "Aku telah menjadi bodoh sebab dia bermegah." Kedua, menurut Paulus, dia telah membuktikan yang dia seorang rasul dengan segala kesabaran, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa, dan berkata tentang ketidakadilannya yang hanya tidak menjadi suatu beban kepada jemaat Korintus. Jadi dia berkata, "Aku tidak akan melupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri." Tambah lagi, dia akan mengorbankan miliknya sendiri untuk mereka. Ketiga, Paulus memohon menghabiskan akan perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kelusuhan. Dia memohon bertobat dan perubahan karena mengasihi jemaat Korintus. Aplikasinya. Pertama, jangan menjadi suatu beban bagi jemaat dan orang lain. Usaha untuk mencukupi keperluan dengan percaya Tuhan akan cukupi. Kedua, memohon kepada jemaat akan menghabiskan perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan dengan hati mengasihi mereka. Ya, mereka juga harus mengasihinya hamba Tuhan dan mengasihinya juga Tuhan. Praktiknya, memberitakan kehendak Tuhan tentang jemaat dan memohon kepada mereka akan menghabiskan perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan dengan hati saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, tidak akan berbuat demikian itu. Jemaatnya harus saling mengasihi, dan jemaatnya juga harus mengasihi hambanya Tuhan, dan juga harus mengasihinya Tuhan sebagai Bapa kita. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.